Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang pertama di bab 11. Topik kita kali ini mengenai sumber daya energi. Yang pertama kita bahas adalah mengenai sumber energi, di mana sumber energi didefinisikan sebagai segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Sumber energi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan, di mana sumber energi terbarukan ini adalah sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Jenis yang kedua disebut sumber energi tidak terbarukan, yaitu sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya bisa mencapai jutaan tahun. Kita akan mulai membahas dari sumber energi terbarukan. Ada beberapa macam energi terbarukan yang perlu kamu ketahui. Nah, yang pertama adalah energi surya atau tenaga surya. Energi ini berasal dari tenaga matahari yang bisa dikonversi menjadi energi listrik dengan bantuan sel surya. Energi angin atau tenaga angin juga merupakan sumber energi terbarukan. Energi angin ini juga bisa dikonversi menjadi energi listrik sehingga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi terbarukan yang lain yaitu ada energi air. Nah, biasanya untuk mengkonversi energi air ini menjadi energi listrik, kita menggunakan bendungan atau waduk, di mana air kita bendung, kemudian kita pasang dinamo di bendungan tersebut. Nah, dari dinamo inilah nanti bisa muncul energi listrik. Berikutnya adalah energi biomasa. Nah, energi biomasa ini berasal dari materi biologis yang hidup dan mati. Nah, ini juga bisa kita konversi menjadi energi listrik. Sumber energi terbarukan yang lain yaitu ada energi ombak atau tenaga ombak. Ternyata ombak bisa juga dikonversi menjadi energi listrik. Nah, energi yang lain adalah energi geotermal atau tenaga panas bumi. Nah, energi ini juga bisa dikonversi menjadi energi listrik. Sumber energi terbarukan yang lainnya adalah energi pasang surut air laut. Listrik tenaga pasang surut adalah energi terbarukan, hasil dari mengkonversi energi pasang surut menjadi energi listrik. Nah, energi terbarukan yang lainnya adalah energi nuklir. Ya. Nah, energi nuklir ini didapat dengan melalui dua cara, yaitu melalui pembelahan inti atau reaksi fisik maupun penggabungan beberapa inti, yaitu disebut juga reaksi fusi. Sumber energi tidak terbarukan itu memiliki beberapa contoh, diantaranya minyak bumi, gas alam, maupun batu bara. Jadi energi ini begitu dipakai atau kita gunakan, nanti tidak bisa diperbaharui lagi. Berikutnya kita bahas pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tenaga listrik dengan cara mengubah energi menjadi energi listrik. Biasanya yang paling berperan dalam pembangkit tenaga listrik adalah sebuah dinamo. Berikutnya kita bahas jenis-jenis pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan akan energi kita. Di antaranya ada yang dinamakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, ada yang dinamakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, ada yang dinamakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin, ada yang dinamakan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Ada juga pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ada juga pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Dan ada juga pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO. Itu adalah beberapa contoh pembangkit listrik yang bisa mengkonversi suatu energi menjadi energi listrik. Berikutnya kita bahas mengenai sumber-sumber energi alternatif. Nah, energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Nah, selama ini kan kita banyakkan menggunakan minyak bumi. Nah, ternyata di alam ini ada banyak sekali energi alternatif yang bisa kita gunakan sebagai pengganti minyak bumi. Nah, diantaranya energi yang berasal dari matahari, berasal dari panas bumi, biomasa, energi pasang surut, angin, hidrogen, gas alam, metanol, biodiesel. Nah, biodiesel ini sekarang banyak dipakai nih di Indonesia, di negara kita. Nah, berasal dari kelapa sawit.
Nah, kemudian ada yang berasal dari gelombang laut, berasal dari air atau hydropower, pembangkit listrik tenaga air itu adalah hydropower. Kemudian ada biofuel dan juga ada etanol. Nah, ini adalah contoh beberapa sumber energi alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan energi yang berasal dari minyak bumi. Berikutnya dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, energi ombak atau tenaga ombak dan energi pasang surut itu memiliki dampak yang menguntungkan, yaitu menciptakan habitat bawah laut yang terlindung, kemudian bisa mencegah deburan ombak langsung ke area pantai. Pada energi air, bendungan tenaga air dapat mengganggu aliran alami sungai yang dapat memiliki banyak dampak negatif pada ekosistem. Jika bendungan yang dibangun benar-benar besar, hal ini dapat menyebabkan erosi, tanah longsor, dan kerusakan geologi yang serius. Pada energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas kaca. Pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi ini menghasilkan listrik lebih banyak daripada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Untuk energi nuklir, dampak positif yang bisa ditimbulkan adalah sangat sedikit menyebabkan kerusakan lingkungan. Dampak negatifnya membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa. Untuk energi angin ini bersifat ramah lingkungan. Dan saat ini energi angin ini sedang dikembangkan terus. Di negara kita, ini energi angin juga sedang dikembangkan. Berikutnya mengenai energi surya. Energi surya tidak mengakibatkan polusi udara dan polusi air, dan tidak juga menghasilkan gas rumah kaca. Nah, energi surya dapat merusak ekosistem burung jika tidak dikelola dengan baik. Untuk bahan bakar fosil, ini memiliki beberapa dampak, yaitu dampak terhadap udara dan iklim, menimbulkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Kemudian dampak terhadap perairan, itu contohnya tumpahnya minyak bumi di lautan, itu bisa menyebabkan pencemaran air. Nah, yang berikutnya dampak terhadap tanah, ini contohnya adalah batu bara yang ditambang. Setelah habis ditambang, daerah yang bekas tambang batu bara itu menjadi rusak sehingga tidak bisa difungsikan kembali atau digunakan kembali daerahnya. Materi mengenai sumber daya energi listrik ini bisa kamu baca pada buku paket kita di halaman 223 sampai 238. Silakan dibaca ulang supaya kamu bisa menjadi lebih paham lagi, ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih.